Selanjutnya adalah tahap analisis kebutuhan program ya. Karena bahaya psikososial ini adalah faktor bahaya yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat dirasakan ya oleh pekerja, sehingga ini perlu dilakukan upaya analisis yang lebih perlu didalami begitu ya, secara mendalam oleh tim investigasinya atau oleh tim yang nantinya akan mengelola program pengendalian ini ya, di mana identifikasi resiko ini misalkan kita mengidentifikasi potensi bahaya psikososial yang ada di tempat kerja, seperti apakah ada unsur kekerasan atau pelecehan ya, kemudian beban kerja berlebih atau kurangnya kontrol atas pekerjaan. Kemudian lakukan analisis frekuensi dan keparahan. Setelah diidentifikasi, perlu dilakukan upaya tindak lanjut berupa analisis tingkat keparahan dan tingkat resiko serta probabilitas terjadinya risiko psikososial ini. Kemudian dilakukan penilaian risiko untuk dapat kita menentukan risiko dari bahaya yang teridentifikasi tadi masuk ke kategori tinggi, sedang atau rendah. Selanjutnya adalah melakukan teknik analisis kebutuhan program pengendalian dengan cara melakukan penyebaran kuesioner ya, untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi karyawan tentang risiko psikososial dan kebutuhan program pengendalian yang dibutuhkan. Kemudian wawancara apabila memungkinkan pengumpulan data. Melalui wawancara ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih spesifik tentang kebutuhan program pengendalian. Kemudian fokus group discussion untuk memberikan kesempatan dan mendapatkan informasi kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh pekerja di kelompok kerjanya. Kemudian observasi dilakukan untuk mengidentifikasi perilaku kerja yang berisiko dan faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan mental karyawan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah penyusunan rencana program pengendalian. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuannya ya. Biasanya tadi kita berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan risiko, kita sudah dapat prioritasnya ya. Prioritas faktor psikososial yang mana yang akan kita kendalikan gitu ya. Kemudian kita identifikasi tujuannya untuk apa dan kita buat bentuk kegiatan programnya. Kemudian tentukan sasarannya, siapa sasaran program ini? Apakah kelompok tertentu atau keseluruhan dari pekerja yang aktif di area kerja, di suatu area kerja. Kemudian bagaimana metode strateginya yang efektif supaya tadi tujuannya tercapai dan sesuai dengan karakteristik sasaran program. Kemudian rencana, evaluasi, dan pemantauan ya, untuk nantinya ketika program sudah berjalan kita melakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau efektivitas program. Selanjutnya, komponen dalam perencanaan program yaitu tujuan, strategi, penjadwalan, dan anggaran ya, bentuk kegiatannya seperti apa ya, kemudian strategi untuk mencapai tujuannya bagaimana ya, kemudian penjadwalan dan anggaran kegiatannya ya, ini juga harus disampaikan di dalam dokumen perencanaan. Baik, berikutnya adalah strategi implementasi program. Strateginya dengan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan rencana program tadi ya, dan membangun kesadaran tentang bahaya psikososial serta cara mengatasinya. Oke, kemudian mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengenali dan mengatasi bahaya psikososial di tempat kerja. Misalkan tentang pengembangan keterampilan manajemen stres, pelatihan dalam komunikasi asertif ya, kemudian pemantauan dan evaluasi ya, untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.